Untuk membahas bagaimana nasib rupiah ke depannya, kita telah terhubung melalui telepon dengan Fitra Faisal, Direktur Next Policy. Selamat sore, Bang Fitra. Selamat sore, Mbak. Ya, Bang Fitra, apakah betul ini rupiah yang terus anjlok ini hanya karena faktor COVID-19? Atau ada hal lain lagi yang harus juga diwaspadai? Ya, jadi kalau kita melihat pergerakan rupiah dan juga pergerakan IHSG beberapa pekan terakhir, itu mereka bergerak di luar nilai fundamentalnya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara fundamental, seharusnya terutama rupiah dalam hal ini adalah terlalu lemah posisinya, jadi tergolong undervalue gitu. Nah, setelah saya menjalankan beberapa kali simulasi, jadi terlihat bahwa memang COVID-19 ini adalah salah satu faktor pendorong yang cukup signifikan gitu ya untuk rupiah dan juga IHSG gitu. Jadi market dalam hal ini bergerak bukan dalam kerangka fundamental, tapi lebih ke arah fear gitu ya. Bagaimana COVID-19 ini dilihat sebagai musuh yang tidak kelihatan. Bang Fitra, mengapa kalau misalnya dari hasil simulasi yang Anda lakukan, kenapa rupiah paling dalam pelemahannya dibandingkan mata uang negara lain? Sebenarnya kalau kita lihat regional, trennya memang melemah gitu ya. Jadi dalam atau tidaknya itu relatif masih ada yang lebih buruk dibandingkan dengan rupiah. Jadi yang menjadi masalah adalah kalau kita melihat rupiah dan juga kemarin respon dari Bank Indonesia yang sepertinya tidak sejalan, saya rasa ini adalah langkah yang tepat. Kenapa? Yang pertama, rupiah seharusnya kalau kita melihat dari sisi The Fed ya sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang zero bound yang sudah mengarah ke bunga 0% dan juga bahkan sudah menggelontorkan insentif moneternya ya dalam bentuk quantitative easing. Yang kedua, yang juga seharusnya menjadi faktor pendorong positif untuk rupiah adalah posisi neraca dagang di bulan Februari, yang mana ekspor dalam hal ini tumbuh cukup baik. Dan kalau kita melihat trennya dalam beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ini, tren ini cukup jarang gitu ya. Biasanya kita surplus karena memang impornya turun lebih dalam dibandingkan dengan ekspor, bukan karena kinerja ekspornya meningkat. Tetapi kemarin kinerja ekspor kita cukup naik ya, secara cukup signifikan, dan itu mengakibatkan adanya surplus neraca perdagangan. Nah, surplus neraca perdagangan ini seharusnya dorongan positif buat rupiah. Nah, makanya ini ada anomali. Nah, setelah saya cek kembali, ya ternyata memang ya bukan fundamental sebagaimana yang saya sampaikan tadi, lebih ke arah market distrust. Gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka gerak-gerik pemerintah itu akan sangat diperhatikan, terutama terkait dengan penanganan COVID-19, gitu ya kan. Sekarang kita melihat dispute atau polemik antara lockdown atau tidak lockdown. Saya rasa fungsi rupiah dan juga IHSG sekarang, mereka itu bergerak berdasarkan COVID-19. Berarti apabila ada measures yang cukup signifikan ya terhadap proses mitigasi COVID-19 ini, saya rasa bisa akan secara positif mempengaruhi pergerakan rupiah dan juga IHSG, karena memang trennya seperti itu ya. Setiap ada kemunculan berita orang yang meninggal dan juga kemudian orang yang terinfeksi COVID-19, itu korelasinya negatif sekali dengan rupiah dan juga IHSG gitu. Bang Fitra, dan angka-angka mereka yang positif COVID-19 kan diprediksi masih akan terus bertambah. Artinya pemerintah sudah harus siap sedia. Seagresif apa sebenarnya langkah yang harus diambil sekarang untuk memastikan rupiah tidak lebih anjlok lagi? Agresif atau tidaknya dalam konteks mitigasi COVID itu tentunya ada ahlinya, ya, ahli kesehatan, ahli epidemi dan seterusnya. Gitu. Tapi pemodelan yang kami lakukan memang kalau skenario-nya business as usual, COVID-19 ini di hari ke-30 semenjak kasus pertama, yaitu ya kira-kira akhir Maret ini ya, akhir Maret atau awal April, itu sudah bisa menembus 10.000 angka yang terinfeksi, gitu ya, berdasarkan pemodelan kami gitu. Kalau business as usual, gitu ya, kalau business as usual sekali lagi. Jadi banyak sekali faktor yang
bermain di situ. Tapi saya rasa pemerintah sekarang dengan membuat gugus tugas dan juga kemudian merencanakan untuk membatasi secara strict gitu ya pergerakan dan lalu lintas dan mobilitas orang, saya rasa ini merupakan langkah yang cukup baik gitu ya, karena memang sekarang sekali lagi pergerakan rupiah itu memang dipicu oleh COVID-19. Oke. Gitu. Baik, Bang Fitra Faisal, terima kasih sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia.